94.9 Good FM, good news for the family. Selamat pagi lagi. Jumpa lagi bersama dengan kita, bersama dengan Ningrum di Saber Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan dari Anda, di mana saja Anda berada. Jadi buat Anda good news family atau pendengar gitu ya, yang mungkin pagi ini sudah menanti-nanti Saber Hamenja ini gimana? Ada nggak? Ada dong gitu ya. Jam 9 sampai selesai. Oh, jam 9 sampai setengah 11 ya. Ya, yang mau tanya boleh silakan kirimkan pertanyaan di dua nomornya Good News boleh ya. Yang mau kirim pertanyaannya, Nilo akan bacakan dan teman ngobrol saya yang akan menjawab. Nilo bacain aja. Yang jawab kan bukan saya gitu ya. Dan buat yang mungkin baru dengerin Good News, baru dengerin atau baru ada di kota Semarang dan baru dengar, hah, Saber Hamenja itu apa? Ya, Saber Hamenja itu sampean bertanya, hambanya menjawab. Ini satu program yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, Good News Family, di mana saja Anda berada. Nah, sebentar ya, ini ada satu hal yang oke. Yes. Gimana sekarang? Udah masuk belum? Ada yang keliru ternyata tadi ya, yang diklik. Oke, ini masuk ke line in, yes. Oke, thank you Mbak Win. Dan buat Anda pendengar dan juga ini yang mau nanya gitu ya, pertanyaan apa? Seputar Alkitab boleh, seputar kekristenan bisa gitu ya. Ayat firman Tuhan bisa gitu ya, atau yang menjadi kehidupan sehari-hari setiap kita gitu ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh gitu. Silakan di nomornya Good News. 2 nomor loh, sampai hafal semuanya kalau nomornya itu, jadi saya nggak usah sebutin. Saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bu Elis pagi ini, Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan Anda. Pagi Ibu, Pagi Ningrum, apa kabar Ibu? pagi Good News, kabarnya luar biasa dahsyat. Tuhan Yesus Yeay. aja. Amin, amin. Ada di Semarang kan Bu? Iya, selalu di Semarang. Hati kita di Semarang, Allah. Kan Ya, ada Tuhan Yesus di Semarang. iya betul. Dan hari ini ya, kita akan jawab pertanyaan dari Anda. Ada minggu lalu kita sudah menghabiskan seluruh stok pertanyaannya kita. Jadi hari ini adalah hari yang baru, lembar yang baru. Alah. Dan kalau yang sudah merasa saya sudah kirim pertanyaan dari pagi nih Rom. Oke, terima kasih. Jangan ditambahin chatnya ya, karena nanti malah justru naik ke atas. Saya yang bingung untuk milihnya. Oke. Yap, kita langsung aja ya Bu, karena ini pertanyaan udah banyak. Boleh, Ya, silakan. Dari tadi juga udah denger. Tapi kenapa suaranya Ningrum bisa aneh gitu. Ningrum yang salah. Jadi ngekliknya salah, belum diubah settingnya. Ini sudah ya. Oke, Iya. selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis, pagi. Mau tanya, kasih itu tidak cemburu. Berarti kalau suami saya deket sama cewek lain, masa saya nggak boleh cemburu, Bu? Cemburu itu tanda Anda cinta sama suami. Hmm, Yang nggak boleh itu cemburu buta. ya. Cemburu itu sewajarnya. Ya, cemburu sih pasti ada cemburu. Cuman kita jangan keseret ke bawah sehingga cemburu buta. Contoh nih misalnya, ada istri yang cemburu karena suaminya dekat sama keponakannya. Hmm, ya. Kan aneh. Mm-mm. Terus ada gini, ada istri yang cemburu kalau suaminya dekat sama mamahnya. Ini Mm-mm. kan nggak wajar gitu loh. Cemburu yang model gitu-gitu yang nggak boleh.
Hmm. Ya, Nangkep ya? ya. Mengingatkan cemburu karena kedekatan suaminya sama temen yang terlalu akrab. Nah, ini juga diperingatkan aja. Jangan kelewatan gitu Mm-mm. aja. Nggak didoain. Ya kalau diperingatkan belum tentu bisa ngerti. Saya pernah ngalami satu kasus teman, Mm-mm. dia terlalu dekat sama temannya, Mm-mm. tapi ketika diberitahu suaminya malah sengaja. Dan temennya tuh malah sengaja. Dengan Ngompor-ngomporin. kesengajaan itu akhirnya iya dikomporin gitu. Mm-mm. Malah akhirnya suami teman saya ninggalin dia. Hmm. Udah punya anak sama temannya dan sebagainya. Tapi akhirnya ya cerai lagi sama temennya yang ngompor-ngomporin itu yang sengaja. Hmm. Nah, seperti itu. Cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu yang dimaksudnya seperti itu. Lebih cenderung cemburunya tuh yang ke iri ya. Ke Mm-mm. iri. Nah, ada rasa takut kehilangan yang gimana gitu. Yang nggak wajar lah. Ya. Mm-mm. Kan Oke. jelas ya. Ya, jelas, Oke. jelas. Ada yang ngomong cemburu buta. Nah, Atau ya. apa ya istilahnya? Ya yang benar-benar nggak wajar tadi ya. Semua dicemburuin, semua dicemburuin. Tuh. Ya. Tapi kalau memang sudah keterlaluan gitu, yang tadi seperti yang dicontohkan Bu Elis, ya memang kita wajib untuk mengingatkan gitu ya. Nggak patut seorang Ya. pria yang sudah beristri gitu, Ya. kok deket Hmm. sama lawan. Saya nggak cemburu gitu ya, tapi saya begitu melihat ini ada satu pembantu Mm, yang kelewatan, misalnya gitu ya. mm, Saya feeling pertama udah lihat, udah aku nggak banyak ngomong, langsung tak keluarin hari itu juga. mm, mm, Karena masuk sehari kerja, mm, sudah berani minjem duit sama suami saya. Yang tadinya bilang mau tuker, mau ngambil KTP. Ternyata nggak jadi ngambil KTP, malah ikut pergi sama suami saya sama anak saya belanja. Dan beli sepatu sekaligus 2. mm. Habisnya 700.000. Oh itu baru pertama kali masuk hari itu juga. Baru sehari kerja saya langsung keluarin. Kenapa? Wih, kalau enggak ini bahaya nih pembantu. Mm-mm. Gitu. Ya, oke, itu jelas ya. Lanjut. Bu, ada pendeta yang mengajar kita untuk berdoa pakai minyak urapan, dioleskan ke rumah, tubuh yang sakit, dan lain-lain. Apakah itu benar? Itu oke karena ada di keluaran ada untuk mendoakan untuk orang sakit. Di Dengan menggunakan. Yakobus juga ada untuk pengampunan dosa. Ada. Coba Ningrum bacain di Yakobus 5 Yakobus 5. ayat 14 mungkin. Mulai 14. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Terus. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, berdoa pakai minyak salah enggak? Enggak. Ya, bisa. Tapi kalau sudah ketergantungan, enggak ada minyak, dia enggak bisa berdoa, Itu yang salah. itu yang enggak boleh. Hmm. Nah, itu aja. Harusnya kan berdoanya dengan iman. Ya. Nah, orang berdoa dengan iman, dia bisa pakai minyak. Karena orang beriman, dia bisa menyanyi dan menyembah Tuhan.
Dia berdoa dengan iman, bisa saja. Ya kan, yang penting imannya. Ya. Minyak ada boleh, nggak ada nggak apa-apa. Ya. Ya, oke. Kalau misalnya harus pakai minyak itu menjadi kita mengkultuskan si minyak itu sebetulnya malah jadinya. Ya nggak boleh di situnya. Jadi kalau si ada minyak nggak ada minyak kita bisa tetap berdoa. Ya, pastinya bukan karena minyaknya tapi karena imannya. Iya, karena kalau kayak doain rumah baru begitu, Mm-mm, kalau saya biasanya juga kalau doa, saya kasih minyak mm-mm. di ambang pintu aja, di ambang-ambang pintu, Ya, hanya sebagai tanda kayak termeteraikan gitu aja ya. ya, Tapi nggak setiap kali gitu loh. ya, betul. Lanjut. Bu, kadang kan di gereja itu ada sesi doa pengurapan. Orang-orang maju satu persatu didoain untuk terima pengurapan. Menurut Bu Elis itu perlu nggak sih Bu untuk kita kejar-kejar pengurapan? 2 Korintus 1 2 Korintus 1. ayat 20, 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya. Telah, Ya, kata telah itu gimana? Yang telah mengurapi, terus memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah udah dari ayat itu Anda pikir sendiri. Kira-kira perlu kejar-kejar lagi apa enggak? Kata telah, Allah telah mengurapi dan memeteraikan tanda miliknya atas kita, Ya, ya, Ya. dengan memberikan Roh Kudus sebagai jamin. Nah, ya sudah. Kalau nurut ayat ini, ya saya mestinya nggak perlu ngejar-ngejar pendeta untuk minta pengurapan ya. Orang pengurapannya dari Tuhan. Tuhan telah mengurapi dengan memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya. Dengan memberikan Roh Kudus. Ya. Nangkep nggak? Nangkap. Enggak ya? Oke, silakan nih Rom. Ya, yang mengurapi kita itu Tuhan sendiri ya. Allah telah mengurapi gitu ya. Adalah Allah yang telah mengurapi kita. Lanjut. Bu, kalau saya lihat toko sebelah lebih rame dari toko saya, kok masih timbul rasa iri di hati ya, Bu? Salah ya, Bu, itu? Enggak, itu normal. Itu manusiawi yang normal loh ya. Nah, ketika timbul iri, Anda bilang gini, Tuhan terima kasih. Kalau toko sebelah diberkati lebih rame dari tokoku, aku percaya satu kali giliranku tokoku yang rame ya Tuhan. Gitu loh. Ya. Mau diajak iri sama setan, digituin aja. Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Kalau toko tetanggaku rame. Nanti ada waktu dan gilirannya tokoku rame ya Tuhan. Ya. Makasih Tuhan. Udah. Nanti ketika Anda melakukan hal itu, nanti Anda akan tahu. Ternyata syukur hatimu yang luar biasa itu, Tuhan akan berkati. Amin. Saya dulu kan gitu, saya pernah. Ketika saya dengar teman saya kesaksian, papinya udah bertobat. Yang satu lagi besoknya bapaknya bertobat. Sedangkan papi saya sudah melayani Tuhan Yesus. Ya, udah sekian puluh tahun tapi papiku kalau belum mau ikut Tuhan Yesus. Tapi setiap kali dengar kesaksian begitu,
Saya bilang gini aja, Tuhan terima kasih, papa temanku udah bertobat terima Yesus. Habis ini giliranku ya Tuhan, papiku bertobat. Aku percaya loh Tuhan, besok dengar siapa lagi, saya bilang, Tuhan terima kasih aku percaya Kisah Rasul 31:16 terjadi loh Tuhan dalam hidupku, papiku bertobat. Bertobat juga akhirnya. Cuman waktunya Tuhan bukan waktu kita kan. Nah demikian, kalau saya sama teman-teman dengar teman saya diberkati atau saya diberkati gitu ya, teman-teman saya sudah mulai gitu. Tuhan habis ini giliranku ya Tuhan. Kalau Elis sudah habis ini giliranku ya gitu. Dan ternyata beneran kita guyonan gitu tuh, banyak yang terjadi loh. Ya. Akhirnya bener, teman-teman dapat giliran diberkati. Oke. Jelas ya. Itu yang harus dilakukan. Lanjut. Bu Elis, beberapa minggu yang lalu Ibu berkata jarang makan babi, sapi, paling banter makan ayam. Kenapa alasannya Bu? Padahal di seminar Mobi itu dianjurkan untuk banyak makan daging yang proteinnya tinggi. Mobi lagi. Aku nggak suka. Ya. Saya ini rada cerewet. Saya ini rada cerewet gini. Babi itu saya suka, babi suka. Bukan saya nggak suka loh ya, suka. Cuman kalau disuruh makan babi gelondongan gitu, aku geli. Ya, terus makan daging sapi suka, suka. Tapi saya nggak mau kenapa perengus. Kalau yang gitu ya, apalagi ngendal gitu, aduh udah lebih baik enggak gitu loh. Ya. Bukan saya nggak suka, tapi saya lebih. Nah kalau kayak makan udang gitu ya, makan gitu udang. Saya dulu tuh suka makan udang kepiting tuh saya suka. Seafood. Tapi satu kali seafood, mami saya tuh pembantu pada pulang lebaran. Kita masak, mami saya masak udang. Saya disuruh bersihin udang itu. Sejak hari itu aku nggak suka udang. Kenapa? Geli, kotor. Aduh, kok kayak begini gitu ya. Udah nggak tahan sama amisnya. Tapi kalau misalnya nih, udangnya udah dicacah ini, dicampur sama ayam sama boh apa lagi ya, Jadi suruh siomay makan dia tak udang. makan. Ya jadi siomay udang itu saya makan, tapi nak yang gelondongan mau aku. Tapi begitu yang dicacah, enggak kelihatan, ya tak makan. Jadi Iya. hitam. Ya. Situ. Ya. Itu ya. Karena protein Jadi itu kan bukan macamnya saya banyak. suka loh ya. Iya, dan lagi saya makan telur aja cukup lah ya protein Ya, gitu ya. betul. Dan nggak tahu ya, saya kalau begitu banyak protein tuh ini bisa keluar jerawat loh. Bisa kayak alergi Ya, gitu. ya. Ada orang yang memang hiperprotein kemudian jadi kayak keluar jerawat, ada yang jadi bisul gitu ya. Kalau memang tubuhnya nggak bisa mengolah dengan baik gitu. Oke, itu ya. Lanjut. Kalau jerawat tuh enak nih, bisa dipencet. Ini enggak keluar cuman bendol-bendol gitu tok nih, Rum. Oh Tapi iya. nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya. Iya betul. Jadi rada sembarangan gitu saya ini, nggak tahu. Ya dibilang cerewet lah, kalau makan tuh cerewet. Saya mendingan makan sama nasi sama telur, nasi sama gereh gitu. Aduh enak banget itu. Nasi gereh gudangan. Alah komplit. Oke. Lanjut ya. Bu, ayat di Mazmur 23 yang Tuhan adalah gembalaku itu cocoknya kita deklarasikan saat alami apa, Bu? Dalam segala keadaan. Ya. Nggak perlu sampai harus nunggu ada masalah. Ya. Saya tiap hari
Saya bangun pagi setelah doa Bapa kami dan sebagainya, saya deklarasi Tuhan Yesus Engkau adalah gembalaku. Ya. Sampai aku rak kepengen opo-opo menurut Tuhan. Karena Engkau telah membawa aku ke padang yang padang rumput hijau. Kau yang menyegarkan jiwaku. Sehingga aku nggak stres. Ya, kau menuntun aku ke air yang tenang, kau menyegarkan jiwaku. Ya, ketenangan itu akan membuat jiwaku tenang, damai. Aku nggak stres ngadepi banyak masalah, tapi aku nggak stres. Dalam segala keadaan nggak apa-apa. Ya. Karena kan kita ini membutuhkannya bukan cuma membutuhkan materi, bukan Ya. cuma membutuhkan apa. Karena yang dibilang gembala yang baik itu dia menyediakan segala aspek hidup kita. Ya. Menyediakan itu bagi roh jiwa tubuh. Ya. Materi dan keuangan. Oke. Itu kan pengakuan kita gitu ya. Deklarasi itu maksudnya adalah kita mengakui bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan kalau kita ada dalam kondisi lemah, justru itu yang menguatkan. Sebetulnya setiap waktu kalau kita mau juga bisa, karena itu kita sedang memperkatakan firman Tuhan loh. Oke, ini ada selanjutnya. Selamat pagi, Bu. Bu, kemarin saya itu diteror orang. Begini ceritanya. Oke. Saya kan buka toko. Setiap orang yang beli barang di toko saya biasanya saya foto dan saya masukkan ke Instagram untuk promosi. Nah, kemarin tahu-tahu ada orang yang hubungi saya dan menuduh saya kerjasama dengan penjahat yang sudah jadi buronan karena saya pasang foto orang itu di Instagram. Orang yang dianggap buronan. Padahal yang saya foto dan saya posting di Instagram bukan cuma dia saja, tapi semua orang yang belanja di toko saya. Memang saya foto dan saya upload di IG. Saya kan nggak tahu kan Bu kalau dia penjahat atau buronan polisi. Lah saya diteror orang terus, dituduh kerjasama dengan penjahat dan saya disuruh hubungi orang itu untuk segera menyerahkan diri. Kalau saya tidak mau hubungi dia, maka orang itu mengancam mau teror saya dan jelek-jelekin nama toko saya di media sosial. Padahal saya kan nggak kenal Bu sama orang yang beli di toko saya. Apa yang harus saya lakukan Bu Elis? Ya ngomong aja kalau saya nggak kenal sama orang itu. Gimana saya bisa menghubungin? Dan tapi ini sebagai pelajaran dan pengalaman. Jangan suka apa masukin di posting ke IG. Jadi orang semua tahu nih, oh ini orang beli apa di toko. Jangan ya. Itu kalau saya pun saya nggak mau loh. Apa yang saya beli di toko ya udah beli aja. Tapi jangan terus dimasukin ke IG gitu itu. Weh, ada banyak orang nggak mau loh. Ya. Tidak semua orang Ditanya, bersedia ya. ya nggak setiap orang bersedia. Dan ini yang buat susah buat diri kita sendiri. Kita nggak kenal orangnya. Terus kita upload nih di IG. Lah orang lihat, wih ini ternyata yang pernah bohongin aku. Ini orang dulu memang pernah begini. Ya otomatis dipikir Anda kenal sama pembeli ini. Betul kan? Coba cara berpikir kita. Kalau saya lihat sendiri juga misalnya nih, ada orang yang bermasalah. Terus saya upload di IG. Loh, ditanya loh. Nggak usah saya upload di IG. Satu kali saya lagi jalan sama orang nih. Ketemu nih. Di mall ketemu. Langsung orang ini telepon ke saya. Ibu temenan sama orang itu ya? Kenapa? Saya bilang gitu. Saya baru ketemu hari itu. Ibu tahu nggak orang itu begini. Wih, saya sendiri nggak tahu. Itu saya nggak masukin di IG loh. Saya nggak upload loh. Nggak pasang foto loh. Ketemu orang di jalan. Lagi jalan, ketemu, terus ngobrol. Sambil jalan ngobrol. Ketemulah orang lain. Yang ternyata punya masalah dengan orang yang lagi jalan sama saya. Dianggap saya kenal dekat sama orang ini. Loh itu itu pernah terjadi juga dengan diri saya. Apalagi kalau dimasukin di IG gitu ya. Wah memang
zaman sekarang tuh bahaya sih. Ya. Saya ini kadang-kadang aja ya di gimana ya posisi kita nih ya jadi hamba Tuhan. Bu, boleh nggak Bu foto? Ya masa kita bilang nggak boleh? Iya kan? Foto tiba-tiba dipasang di IG-nya dia, ya kan? Nah, Terus nggak tahu ngomong apa saya dibilang. Nah, saya bisa digosipin juga sama orang itu. Ibu tahu, tolong Bu tagihin utang saya Bu sama dia Bu. Lo aku irakan sapa iku. Ketemu nih habis kebaktian, turun mimbar orang itu minta foto sama saya. Kalau ditanya aja namanya siapa yang mana aja aku udah nggak tahu nih Ru. Iya. Itu resiko kita, resiko. Makanya kalau saya bisa anjurkan, tolong, apalagi Anda hanya apa? Anda sebagai pemilik toko, nggak usah lah, kecuali umum ya. Mm-mm. Kemarin saya baru lihat ada satu vlogger gitu, Mm-mm. tiba-tiba ngupload satu temen yang lagi di luar negeri nih, Mm-mm. dia ngupload itu fotonya. Saya bilang, wah zaman sekarang, wih dimanapun tempat loh, itu bisa wajah kita muncul. Ya. Ya, hati-hati aja. Kalau saya sarankan kalau bisa, kalau pembeli nggak usah ini kecuali tangannya yang lagi beli, lagi pegang barang nggak dikasih mukanya ya nggak masalah. Ya. Tapi jangan seluruh wajah. Ya. Itu orang belum tentu suka ya. Yuk, makasih. Tuhan berkati. Ya, atau bisa membuat semacam kayak video pendek ya Bu, di shoot gitu untuk sebagai video promosi gitu kan. Nggak harus menampilkan muka, tapi mungkin produk lah atau produk barangnya atau tampak luar fasad rukonya atau tokonya gitu mungkin lebih bisa menjadi bentuk promonya juga. Gitu ya Ibu ya. Ya, saya pernah ditanya, Bu, saya masukin ya. Ah, sorry, saya nggak mau. Saya bilang itu. Sorry, saya nggak mau. Hmm. Dijadiin bahan promo nah, gitu kan. Saya bilang sorry, saya nggak mau. Nggak mau tuh bukan nggak mau masarin loh ya. Ya. Oke. Yap. Oke, semoga jelas ya Bu ya. Selanjutnya, Bu, kenapa orang yang tidak kenal Tuhan kadang lebih baik, lebih sopan, lebih jujur daripada orang Kristen ya, Bu? Saya punya teman yang dulu pelayanan di gereja dan lain-lain. Sekarang pindah agama karena lihat kelakuan orang Kristen yang tidak baik. Makanya jangan ngelihat kelakuan orang Kristen. Karena tidak semua orang Kristen itu murid Yesus. Mazmur 119 di ayat 165. Ayat itu jelas berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Batu sandungan bagi dia. Iya. Jadi orang yang cinta sama firman itu tidak ada batu sandungan. Maksudnya gini, perbuatan orang Kristen apapun nggak akan nyandungin dia untuk tetap melangkah, untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Saya baru beberapa hari ini saya ketemu sama satu orang yang berkata begini, ya udah aku kalau mau marah, kan dia marah nih, dia marah, udah aku nggak mau ketemu sama orang itu memperet, bla 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 marah. Terus saya tanya sama dia, kok begitu? Iya kan? Ya memang aku orangnya begini. Orang itu bilang gitu. Aku nih orangnya begini. Kalau ya apa yang di hatiku tak keluarin. Dia bilang gitu. Oh, orang yang membeberkan isi hati itu Alkitab berkata orang bebal. Orang bebal itu orang yang suka ngumbar hawa nafsu. Kalau ngomong, ya ditokke kabeh. Apa yang di hatinya dia itu dikeluarin semua. Terus saya bilang gini, kalau kamu
melakukan hal begini. Terus gimana? Kamu nggak pernah terbentuk loh. Dia nggak urusan mau gerejanya mana, nggak urusan itu. Oh ini memang orang ini nggak bisa diajarin, nggak bisa dibentuk. Padahal dia seorang aktivis gereja yang kalau ngomong Tuhan terus, woi suka mimpin begini gitu. Saya ngelihat gimana ini anak saya bilang gini, Ibu orang itu sadar nggak? Nggak, mungkin nggak tahu. Makanya kebenaran itu, standar kebenaran itu Yesus. Ya, Kalau kita nggak pernah tahu barang asli, kita bisa dikasih tipu. barang palsu. Ya. Misalnya beli tas Mm-mm. apa ya, tas merek Hermes gitu ya. Mm-mm. Kalau kita nggak tahu aslinya, itu di Mangga 2, di Bangkok, itu keluarin tas Hermes itu ya. Tapi yang palsu-palsu. Banyak. Ya, Maka untuk ketahuin yang asli, kebenaran yang sesungguhnya, ya baca firman duluan. ya. Baca firman. Ini ngelempar keluar Bu Eli sebentar ya, Good News Elia ini jadi terputus. Mungkin ada sesuatu hal terjadi. Biasanya kadang suka tiba-tiba mati listrik. Oke, ini udah masuk lagi. Halo Bu, Ya, kenapa nih Rum? tiba-tiba Keluar, iya terlempar. terlempar. Tadi sampai baca firman, makanya baca firman. Baca firman, renungkan, Ya, diperkatakan. ya, Dan lakukan. ya, eksekusi. Eksekusi. Dilakukan. Iya, Jadi ini kita tahu banyak, kita ngerti banyak, kita hafal banyak, tapi kalau kita tidak eksekusi, melakukan, gak ada gunanya. ya. Dan satu hal lagi sebetulnya hal begini bisa menjadi sebuah koreksi buat kita gitu ya. Apakah saya sudah jadi orang Kristen yang segambar dengan Yesus? Apakah saya sudah jadi orang Kristen yang melakukan apa yang Yesus katakan gitu ya. Jadi tadi nggak ada batu sandungan seperti itu. Oke jelas ya. Anda jangan tersandung, Ya Bu. Anda jangan tersandung Mm-mm. dengan perbuatan orang itu. Ya. Maka saya anjurkan berulang kali, baca Alkitab, baca. Karena tujuan kita baca firman itu adalah tujuannya untuk mengajar kita, Ya. menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mengajar kita di dalam kebenaran. Sekarang kalau kita cuma berdoa, nggak pernah baca, kan nggak bisa. Ya, dibaca, kalau nggak direnungkan, nggak diperkatakan, Anda nggak dapat pewahyuan, nggak punya pengertian, ya sama aja. Maka Anda nggak bisa melakukan firman. Ya. Itu loh. Ya. Jangan tersandung dengan perbuatan orang itu. Ya tetap maju. Tadi pertanyaannya apa Ningrum terakhir? Kenapa orang yang tidak kenal Tuhan kadang lebih baik, lebih sopan, dan lebih jujur daripada orang Kristen? Nah itu didikan orang tua dan ajaran dari mereka itu mereka sangat tahu bahwa karma, ada karma. Kalau mereka melakukan begini, mereka akan dapat pahala. Ya. Sedangkan orang Kristen itu karena punya percaya Yesus, anugerah, wis yang penting percaya Yesus, baptis, selesai. Dia selamat. Pengertiannya begitu.
Ya, maka dia seenaknya. Jadi pemahaman ya, oke. ya. Didikan. Ya. Saya ini dulu bukan orang Kristen, Mm-mm. tapi kenapa punya etika sopan santun? Karena ajaran orang tua. Mm-mm. Yang kedua, papi saya itu bukan orang Kristen. Tapi saya kaget ketika saya punya Alkitab. Kenapa ya? Apa yang diajarkan nenekku sama papiku ini ternyata ada semua di Alkitab. Gitu. Baru tahu tuh. Ya. Ya. Jadi seperti itu kadang-kadang. Etika sopan santun, menghargai orang. Itu memang salah satu didikan orang tua. Ya. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya ya. Ya. Bu, menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya apa ya? Menyembah roh dan kebenaran. Artinya apa? Ya, kita hidupi firman itu dan kita melakukan firman. Ketika kita ini melakukan firman, kita merenungkan firman yang adalah roh. Sebetulnya Anda sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, pengertian gini, gini. Ada sangkut pautnya. Oh, aku menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, bukan terus nyanyi dalam bahasa roh. Terus, begitu. Enggak. Tapi ketika kita menanggapi masalah, ngadepin masalah, selama kita tetap tinggal di dalam firman, dan kita tetap jadi pelaku firman, itu sebetulnya kita sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan yang cuma nyanyi sampai gemeter-gemeter, derdek-derdek, tangannya goyang-goyang semua. Oh, itu menyembah. Bukan itu. Ya. Manusia itu kan manusia roh yang sudah dihidupkan ketika kita percaya Yesus. Roh kita dihidupkan. Jadi kita menyembahnya itu dalam roh. Roh tadi sudah dihidupkan. Nah, kebenarannya itu adalah firman Tuhan. Selama kita jadi pelaku firman, Anda itu sedang menyembah. Melakukan itu sedang menyembah Ya. Allah dalam roh dan kebenaran. Ya. Kadang orang salah. Jelas nggak Ningrum? Kalau Jelas, nggak Bu. jelas, jelasin Ningrum. Salah menangkap bahwa penyembahan itu ketika kita ada berdoa atau kita menyanyi gitu ya, terus nyembah gitu bermasur bagi dia itu sebagai satu bentuk penyembahan hanya seperti itu. Padahal sebetulnya hidup kita itu adalah penyembahan. Ya, melakukan seperti yang menjadi kebenaran Tuhan. Kemarin saya ketemu sama Mm-mm. anak saya yang artis itu ya. Ibu keluar lagi. Terlempar lagi. Sebentar ya, Good Shirley. Saya nggak tahu nih sinyal atau apa. Berharap sih nanti lancar semuanya ya. Nah, sudah masuk. Yesus juga. Cuman dia itu Bu, kayak mendesis sekali. Ibu. Yesus. Ibu tadi ibu kelempar keluar, kepotong jadinya. Sehingga dia tenang. Jadi apa? ibu tadi cerita, itu ibu kelempar keluar, jadi ibu kepotong. Kok hilang? Hilang tadi, ini udah lagi, udah balik. Loh, aku kok kelempar keluar terus gimana? Kenapa? Ilmu gigitanmu terlalu tinggi kah? Bisa buat aku terlempar berkali-kali. Nah, ibu tadi baru cerita, baru sampai iya. kemarin ibu ketemu sama artis, artis. Anak, artis itu ya. Dia kan lagi berapa kali itu kan saya ngajari gitu loh. Oke, kalau gitu supaya kamu nggak emosi gitu kan. Kamu panggil nama Yesus gitu. Nah,
Benar, ketika dia dimaki-maki, dia itu cuman gini, Yesus, Yesus, Yesus gitu. Jadi dia tenang, Mm, dia diem sampai kru daripada film itu, tukang syutingnya semua itu diem, kaget. Dia reaksinya tuh nggak ngelawan sama sekali. mm, Akhirnya itu mereka semua tuh kru itu bisa menghormati dia dan jadi respect sama dia, simpati sama dia. Dia bilang iya ya, padahal dia itu artis gede yang dapat penghargaan, yang dapat nominasi sebagai artis terbaik gitu kan, aktor terbaik, bla 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 bla. Ketika dia dimaki itu benar loh. Dia cuman panggil nama Yesus, 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 Yesus gitu loh. Itu pun nggak sejelas saya ngomong kayak gini, dia cuman berdesis di lidahnya aja. ya, Dan dia ngalami kemenangan dan itu akhirnya dia kemarin terpilih lagi sebagai artis terbaik. Kenapa? Karena itu menggenapkan firman. ya, Orang yang direndahkan akan ditinggikan. Tapi barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. ya. Oke, Ya, lanjut. oke. Ya. Lanjut. Bu, hutang itu secara Alkitab dosa atau tidak? Ada pendeta yang bilang kalau hutang itu dosa. Utang kalau bayar ya enggak dosa toh. Ya, Hutang itu enggak dosa. Tapi kalau enggak bayar itu dosa dan tergolong dari orang fasik. Tapi lebih tepat pertanyaannya gimana caranya saya enggak hutang. Hutang boleh, boleh. Orang nyatanya pemerintah buat lembaga itu bank, terus bank pasar, mm-mm. apalagi itu kan satu lembaga yang didirikan untuk simpan pinjam. Ada pegadaian, Mm-mm. ada yang lain. Itu kan berarti hutang itu nggak apa-apa. Yang buat Anda dosa itu kalau hutang nggak bayar. Ya, Harus bayar. Sebentar ya, imamat 6 kali. Imamat 6 ayat 5 Hmm. apa ya? Imamat 6 ayat 5. Oh ya. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya itu, Bu. Bukan ya? Ya, ya. Ya, ya. Itu tentang pengampunan kan? Ya. Untuk ketika kamu menemukan coba lanjut dulu, baca dulu. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Penebus salahnya. Kalau kita nggak bayar, yaitu ketika kita berdoa Tuhan nggak dengar doa Hmm. kita. Tapi kalau kita mau doa kita didengar di saat kita mempersembahkan korban, ya kita harus beresin dulu, bayar utang dulu. Itu kalau di zaman kuno ya, di zaman PL ya, perjanjian lama. Lanjutin, Ningrum, lanjutin dikit. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban Terus, penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di terus. hadapan Tuhan sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Itu korban penebus salah. Sebentar. Iya, korban penebus salah. Itu di situ termasuk ada hutang, menemukan barang yang bukan milik kita yang ditemu harus dikembalikan. Itu ada kok. Oh, di atasnya itu ya. Ya nanti baca ya di situ ya. 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 Oke.
Di Lanjut. atasnya tuh dari ayat Mm-mm. berapa ya Ningrum 3 kah ya? Ini dari Imamat berapa sih tadi, Bu? 6. Imamat 6 itu dari ayat 1. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya. Itu seperti itu. Ya. Nah itu komplit itu. Ya. Ya. Oke. Oke, lanjut. Bu, saya punya teman pendeta. Pas saya main ke rumahnya, dia punya ruangan khusus untuk doa dan pujian penyembahan. Saat saya masuk ke ruang itu, beliau bilang di ruang itu tidak boleh buka HP atau telepon karena ruang itu sudah disucikan. Menurut Bu Elis, apakah betul seperti ini? Ya kalau sudah bilang namanya ruang untuk berdoa ya ada telepon pun ya jangan diterima dong. Ya. Ya kan? Mungkin yang ditanyakan kok ruangan disucikan terus jadi kayak nggak boleh buka HP. Ya sebetulnya kan ruangan itu ditujukannya buat untuk berdoa kan ya. Berarti niatnya berdoa Iya. nggak bawa handphone. Ya. Itu secara logika aja. Kalau Ya. saya sudah memang bilang ini ruang doa, saya pun begitu. Mm-mm. Saya mungkin nggak se ekstrim gitu ya. Ya. Bawa HP ya tetap kan di tas ya. Kecuali saya di rumah saya sendiri, saat niat mau masuk ke ruang doa, Mm-mm. ya nggak bawa Ya. HP gitu. Tapi kalau untuk tamu yang ikut masuk ke ruang doa saya gitu, ya dia bawa HP. Kan saya nggak punya locker, ya Iya, iya. dibawa lah tasnya. Yang penting jangan diterima, jangan diangkat, dan konsentrasinya jangan terganggu aja. Atau di depan ditulis aja langsung HP harap di silent gitu. Nah gitu nggak apa-apa. Mm-mm. Karena Memang tujuannya kalau zaman, nah karena kalau dalam pengertian zaman PL Perjanjian Lama Mm-mm. itu satu ruangan tuh memang dikuduskan, Mm. disucikan, dikatakan ini tempat ruang apa namanya ruang doa gitu. Ya sudah kalau saya dibilang dikuduskan untuk jadi ruang doa itu juga nggak boleh dibuat ruang tidur, nggak bisa dipakai buat apa namanya ruang untuk ngobrol, bercanda. Itu kalau zaman PL Ya. itu. Tapi kalau zaman sekarang pun saya dulu karena nggak ada tempat lagi adanya ya ruang doaiku ya wis rapopo. Karena sebetulnya kan Tuhan lihatnya tubuh kita yang adalah bait Allah. Ya, betul. Ruangan hati saya yang harus dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ya. Nggak Ya. secara hurufiah lagi gitu loh ya. Ya. Ya, itu kan memang dikhususkan gitu ya. Ruangan itu dikhususkan untuk berdoa seperti itu. Lanjut. Ibu, saat saya sedang tidak tenang atau khawatir, lebih efektif saya deklarasi iman atau saya nyanyi pujian penyembahan ya, Bu? Boleh dua-duanya. Ya. Kalau saya lebih seneng, saya ngomong sama jiwa saya. Hai jiwaku, tenang. Tenang karena Tuhan Yesus menyertai aku. Tuhan Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya. Terus ngomong, aku nggak takut. Karena Tuhan Yesus yang menyertai aku lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Ya. Aku nggak takut. Karena aku tahu Tuhan tidak pernah memberikan kepadaku roh ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan kepadaku roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Aku nggak takut. Karena aku tahu tidak ada penghukuman dalam hidupku. Amen. Karena Roma 8 ayat 1 berkata demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi aku Elizabeth Philip yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah ayat-ayat yang penuh dengan ketakutan itu saya ucapkan terus. Bahkan ketika saya diancam orang pun saya bilang buatlah rencana
tetapi tidak akan terlaksana. Ambillah keputusan, tapi itu tidak akan terjadi. Karena Allah, Tuhan yang menyertai aku, Tuhan Yesus yang menyertai aku. Lebih besar dari semua keputusanmu itu. Ya udah, saya ucapkan terus perkataan itu. Nah setelah itu saya pakai buat saya nyanyi. Nyanyi ini ngapa? Nyanyi yang apa? El Shaddai misalnya gitu. Ya, boleh nggak apa-apa. Dua-dua. Kalau dengan nyanyi aja Anda bisa, ya sudah. Ya. Tapi kalau nggak mantap ya nyanyi ini mandek. Diselingi dengan perkataan-perkataan itu. Ya. Atau perkataan-perkataan ini dinyanyikan, dilakukan. Bisa nggak? Bisa. Ya. Ya, oke. Lanjut. Bu, orang yang dagang pakai penglaris itu akan dapat hukuman apa ya Bu dari Tuhan? Kalau endingnya sih mungkin masuk neraka. Tapi selama dia hidup di dunia, apa tidak akan terima hukuman Bu? Ya, akibat itu pasti ada. Sebab dan akibat itu ada. Ya. Karena dia kan minta bantuannya sama setan. Mungkin dia kaya. Mungkin dia duitnya banyak. Ya. Dagangannya laris. Ya. Tapi hukumannya di dunia, anaknya cacat. Oh ya, ya. Atau anaknya jadi bermasalah. Atau apa aja. Ada aja kan itu hukumannya di dunia. Ya. Di surganya pasti nggak masuk. Udah pasti nggak masuk. Kecuali dia Iya. bertobat. Kecuali dia bertobat. Terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Ya, biasanya bertobat terima Tuhan Yesus ya harus ambil resiko semua kekayaan yang didapat dari dia minta dulu sama kuasa gelap akan dikuras habis. Ya. Dibuat nol lagi nggak apa-apa. Akan dihabisin semua, baru Tuhan nanti ganti yang baru. Ya. Oke, lanjut. Bu, sebetulnya tujuan Tuhan ciptakan manusia itu untuk apa ya, Bu? Tujuannya untuk kemuliaannya. Ya. Untuk kemuliaannya. Untuk dikasih otoritas. Dikasih. Nih kita lihat aja ya Kejadian 1 yuk. Ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan supaya manusia ini memenuhi bumi. Ya. Beranak cucu memenuhi bumi. Diberkati loh nih. Diberkati untuk beranak cucu memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan menguasai bumi. Jadi kayak apa? Dijadikan raja-raja kecil lah. Gitu lah. Dijadikan kayak raja-raja kecil atau ala-ala kecil lah. Yang bisa memerintah dan menguasai semua ciptaan Allah. Ya? Oke. Lanjut. Bu, Paulus pernah berkata untuk kita ikut dalam pertandingan yang diwajibkan untuk kita. Sebetulnya maksud dari pertandingan itu apa? Apa bertanding jadi lebih hebat dari yang lain atau apa, Bu? Ibrani 12. Hidup ini adalah merupakan perjuangan atau pertandingan yang diwajibkan. Ibrani 12. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam perlombaan yang Wajibkan. diwajibkan. Jadi setelah kita percaya Tuhan Yesus, sadar nggak sadar, percaya nggak percaya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita sudah kecemplung masuk dalam gelanggang pertandingan. Hidup ini kan pertandingan. Hidup ini kan pertandingan, perjuangan. Kalau Anda dan saya pernah ngelihat terjadinya manusia ketika sperma itu mau bertemu dengan indung telur, jutaan sperma itu menyeberangi lautan asam dalam perut perempuan itu, menyeberangi lautan asam. Begitu ya, yang mati itu banyak. Tapi ada satu yang berhasil atau dua, itu sehingga jadi bayi kembar gitu ya. Dia akan membenturkan kepalanya. Membenturkan kepalanya tuh ke indung telur untuk dia masuk. Nah itu kalau ekornya nggak dilepas nggak bisa. Jadi dia masuk ya. Begitu dia benturin kepalanya, dia bisa buka, bisa nembus telur itu, dia masuk dan dia akan berkata, aku pemenang, aku sang juara. Karena dia mengalahkan jutaan saudaranya yang lain. Sampai dia bisa masuk ke indung telur dan menguasai indung telur itu. Sehingga dia jadi janin. Nah, begitu dia lahir ke dalam dunia ini, dia menangis, bukan tertawa. Dia menangis karena dia tahu aku sudah masuk gelanggang pertandingan yang kedua hidup dalam dunia ini. Pertandingannya untuk apa? Pertandingan yang diwajibkan ini untuk apa? Bukan untuk jadi besar, bukan untuk jadi kaya, lebih kaya dari mana, bangun gereja gede-gedean, enggak. Pertandingannya untuk apa? Kita lihat Matius 5. Matius 5 ayat 48. Pertandingan itu ada tujuan, ada garis finish. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita ini sedang bertanding untuk menjadi sempurna seperti Bapa kita. Bukan supaya kita punya gereja besar, punya pelayanan besar yang hebat, bukan. Tapi pertandingan kita adalah, ayo kita lagi bertanding untuk menjadi sempurna. Seperti Bapak kita sempurna adanya. Itu. Nah tadi makanya, untuk menjadi sempurna seperti Bapak kita sempurna, gimana caranya? Renungkan firman. Maka tidak ada batu sandungan buat kita. Kenapa ada banyak orang Kristen, majelis, pendeta bahkan. Ya, itu bisa ketinggalan. Itu hanya mengenapkan yang terdahulu bisa yang menjadi yang terkemudian. Tapi yang terkemudian bisa yang terdahulu. Asal kita nggak gagal fokus. Mata kita ngelihat garis finishnya di mana. Tujuannya apa? Begitu mata kita ngelihat ke dia terus. Pasti sempurna. Baca kembali ke Ibrani 12. Ini dikasih tahu caranya bertanding supaya Anda berhasil. Sukses. Bisa menyelesaikan pertandingan itu. Dan Anda keluar sebagai pemenang. Karena menjadi serupa dan segambar dengan Bapak kita. Ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 sekarang. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Melakukannya itu maksudnya apa? Melakukan pertandingan itu. Marilah kita melakukannya, marilah kita melakukan pertandingan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Terus? yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang Nah, itu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, itu dia. Pertandingnya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan tertuju kepada pendeta, aktivis, majelis, penatua. Enggak. Mata harus tetap tertuju kepada Yesus. Karena Yesus itu yang akan memimpin kita hidup dalam iman atau dengan iman. Dan yang menuntun, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sempurna, jadi seperti Bapak kita sempurna adanya. Bisa nggak? Bisa. Karena roh yang sempurna itu sudah ditaruh dalam hidup kita. Tinggal kita berjuang menampilkan dia keluar. Menjadi perbuatan, perkataan, perilaku kita. Ya, oke, Tuhan berkati. Amin. Itu ya maksud dari pertandingan tadi. Selanjutnya, Bu, cara berpuasa yang benar itu bagaimana? Jam berapa sampai jam berapa? Cara berpuasa apa nih? Apa namanya? Intermittent fast apa Berpuasa, doa puasa gitu mungkin ya, Bu ya. buat diet itu ya 16 jam paling enggak. Oh iya iya. Ya kan? Ya. Tapi kalau namanya puasa ya paling tepat ya setelah bangun dari makan malam terakhir Sampai. terus Mm-mm. selesai. Ya. Kalau saya dulu di Kejawen, ya sehari itu pengertian sehari itu mulai gantinya jam ini loh. Jam 5 Mm-mm. sore gitu. Mm-mm. Makan terakhir, besok gitu mandi, udah selesai, nggak boleh lagi. Sampai besok sore lagi. Oh, 24 jam. Nggak pakai, ya nggak pakai buka loh ya. Ya, nggak pakai sahur. Nggak pakai oh yo buka sambil sahur. Nggak pakai sahur mah. Ini Nah, ada pertanyaan yang hampir sama nih, Bu. Ini pertanyaannya Nah, gini. Selamat pagi Ningrum dan Bu Eli. Saya mau tanya, di gereja kami ada doa dan puasa selama 40 hari. Pertanyaannya, bolehkah berpuasa hanya nggak makan siang? Jadi saya makan pagi jam 7 pagi dan makan lagi jam 7 malam. Bagaimana berpuasa yang benar? itu namanya nggak puasa. Itu namanya nggak puasa lupa makan siang atau melupakan makan siang. Enggak lah, kalau puasa itu pastinya paling enggak itu lebih dari 16. 12 jam ya. Kita kalau bilang 12 jam aja jadi dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ya toh? Ya. Pasti lebih. Kalau yang namanya puasa, ya udah dari malam itu udah nggak usah makan lagi sampai sore. Itu kalau niat puasa. Tapi ada aturan enggak. Sekarang kan orang pada gini, puasa Daniel, puasa Esther. Di zaman sekarang kita puasa enggak pegang HP yuk. Bisa enggak? 15 jam Ternyata tanpa itu handphone. lebih berat loh. Ternyata itu lebih berat loh. Iya, iya. Ya. Atau ada yang ini. Puasa bicara, enggak usah ngomong. Ningrum gagal langsung dong, Bu. Kenapa? Ya gagal langsung lo nggak bisa siaran. Kalau puasa bicara ya, ya makanya. Ya, atau ada gerakan ini juga sosial media fasting. Jadi berpuasa
dengan sosial media, nggak membuka sosial media gitu. Itu ada juga yang itu. Bisa nggak? Gantinya buka WhatsApp. Gini. Terus pertanyaan tentang puasa lagi ya. Di dalam firman Tuhan itu mengajarkan berpuasa tidak boleh ada orang yang tahu. Tapi pada saat saya ketemu saudara ditawarin makan padahal saya sudah tolak enggak terima kasih tapi tetap maksa untuk makan. Apakah boleh bilang maaf saya berpuasa? Ya boleh dong. Boleh ya. Maaf, saya lagi nggak makan karena lagi puasa. Gitu aja. Oke. Udah ya, tentang puasa udah ya. Udah kan? Oke, lanjut ya. Ini Yang penting itu mm, berapa jam, bukan berapa lama, bukan apa. Yang penting itu melepas belenggu kelaliman, ya, melepaskan itu loh kebencian, kemarahan, kejengkelan itu loh. Wes itu yang penting itu lepas no itu semua. jangan Oke. karena puasa lapar terus malah jadi marah-marah. Ya, ya. Makanannya disembunyikan ternyata dimakan suaminya ngamuk-ngamuk. Makanan yang harusnya nanti buat buka gitu ya, dalam artian nanti mau makan kalau udah selesai puasa gitu ya, ternyata udah dihabisin dulu terus kita marah. Nah ini artinya nggak ada tujuan dari puasa itu yang minggu lalu kita bahas, nggak tercapai gitu ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Ini ya pertanyaan selanjutnya ini dari orang yang kirimkan pertanyaan. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi mau tanya. Melanjutkan cerita kemarin tentang kondisi mata saya. Kenapa saya kok sering dibohongi orang ya, Bu? Saya kan punya rumah yang sampai sekarang belum selesai dibangun. Setiap kali saya ada uang, saya panggil tukang. Tahun kemarin saya panggil tukang untuk plester tembok. Saya udah bilang dari awal minta plesteran yang lurus ya, Pak, jangan miring. Setelah sore selesai plester, tukang saya tanyain apakah sudah selesai, dijawab udah. Apa udah lurus? Dia bilang sampun sae dan plat lurus. Terus dia pulang. Malamnya teman saya main ke rumah waktu dilihat tembok yang diplester dia bilang ini temboknya kok miring plesternya. Waktu itu diukur miring hampir 20 cm. Saya gelo banget dan jengkel waktu itu. Memang saya yang Hmm. nungguin tukang waktu itu, tapi kan mata saya ndak lihat, Bu. Saya ndak tahu itu miring apa tidak. Yang saya tahu memang sudah diplester. Terus bulan ini saya rencana mau pasang pagar karena bertahun-tahun rumah tidak ada pagarnya. Belajar dari pengalaman, saya doa minta Tuhan tunjukkan tukang yang tepat buat saya, yang jujur. Kemarin saya ketemu pendeta saya yang cerita dia punya langganan tukang besi yang biasa bikin pagar dan jujur orangnya. Katanya rumah pendeta-pendeta kami pada pakai jasa beliau dan terbukti bagus. Oke, akhirnya saya hubungi dia, saya panggil dan udah deal dengan harga yang dia minta. Saya udah bilang minta pagar yang bagus dan tolong pasang yang rapi, jangan sampai miring. Nah, kemarin Selasa dia datang pasang pagarnya, saya yang nungguin. Setelah dipasang dia pamit pulang. Saya tanya apa sudah selesai, Pak? Dibilang udah, dah kuat. Oke. Terus sore waktu istri saya pulang, istri saya lihat pagarnya. Istri saya bilang, "Loh, kok pagarnya masangnya miring, jelek sekali dari depan." Memang saya yang nungguin, tapi kan saya enggak lihat, Bu. Jadi saya enggak tahu itu miring apa tidak. Terus langsung saya telepon Pak tukang itu dan minta dia betulin lagi. Tapi responnya kayak wegah-wegahan, Bu. Saya WA tidak dibalas. Padahal saya sudah doa cukup lama minta Tuhan kasih tukang yang jujur. Kenapa dengan kondisi mata seperti ini saya dibohongi orang terus dan disepelekan ya, Bu? Padahal tukang itu biasa bikin pagar di rumah-rumah pendeta hasilnya bagus. Makanya belum tentu. Jadi Bapak nggak usah, nih Bapak kan, Bapak Mm-mm. nggak usah sedih. Nggak ada masalah Pak. Yang penting bukan Bapak yang bohongin. Bapak dibohongin. Tapi kalau saya bilang plesteran sampai kelebihan 20 cm, Itu banyak itu apa banget loh. enggak mirip banget sih. Banyak banget loh Pak. Itu saya rasa bukan sampai 20 cm. Kalau sampai 20 cm, itu berarti pasangnya bata yang enggak simetris. Ya, Di betul. pasangnya bata, dia kan pastinya pakai benang tuh. Pakai ukuran Mm-mm. benang, yang benang Mm-mm. dilurusin. Nanti Mm-mm. masangnya bata tuh kan begitu. Kalau sudah oke ya enggak akan miring. Cuman plesteran. Plesteran. Nah itu plesteran itu lihat. Pakai itu loh Pak. Bapak kan matanya nggak kelihat sama saya. Hmm. Nah gini,
pakai jidar tuh penggaris. Hmm. Penggaris tuh kan lurus tuh, Mm-mm. ya penggaris atau pakai aluminium yang dipakai buat ngeratain acian, plesteran atau acian. Mm-mm. Itu nanti Bapak pakai tangan aja. Garisannya itu Geser. diturunin dari Hmm. atas gitu, Mm-mm. terus diseret sampai ke bawah. Kalau sampai miring atau melendung, itu pasti jidarannya nanti kan naik gitu, ngrenjel gitu kayak ada polisi tidurnya. Nah Mm-mm. itu kita bisa ngeliat, Ya. itu bisa tahu. Kalau saya ngelihat bangunan ini miring apa enggak, saya ngeraba Pak. Begitu udah selesai, udah bersih nih ya, maksudnya udah kering itu, saya pakai tangan. Saya ngelihat tembok sama besi. Hmm. Besinya tuh besi pintu. Hmm. Ya. Saya masukin, saya ngeronggoh sampai dari atas tuh. Saya pegang, jari saya masukin ke situ. Mm-mm. Oh, di atas itu ngerogong satu jari kelingking. Hmm. Tapi semakin ke tengah, Semakin loh, lebar. udah 2 masuk. Mm-mm. Begitu sampai ke bawah jarinya 3. Ya wis ki pasti temboknya miring. Itu Mm-mm. bisa. Ya. Kalau sampai ketemu tukang yang begitu tetap teman bilang ini, ya udah minta tolong orang untuk ngelihat, dampingin. Terus yang kedua begini, saya percaya yang gelo kita. Kadang-kadang kan ada postingan yang bilang gini, jangan komentar kalau Anda tidak kerja. Jangan komentari tukang yang lagi bekerja di lapangan. Anda sendiri tidak bisa, belum tentu Anda bisa melakukannya. Saya kan jawab, ya iya. Karena saya nggak bisa ngelakuin, saya panggil tukang, kepanggil kamu jadi tukang. Gitu kan? Mm-mm. Iya kan? Tapi kalau kerjaanmu nggak sesuai dengan kemauan saya udah keluar duit loh. Saya Ya. keluar uang loh. Tapi kalau kerjaanmu nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan, ya aku boleh komentar toh. Ya. Jangan egois, jangan nggak mau dikritik. Orang yang nggak mau dikritik tuh nggak akan maju. Nah, saya kalau meriksa keramik ini natnya gede, pemasangan keramik atau ini granit ini, saya bisa pakai apa? Saya ngeraba, pakai kaki saya. Saya lepasin sandal saya mulai ngelihat. Nih pasangan granit, nih ada jaraknya enggak? Nih kalau masak keramik itu aja nggak boleh lebar. Apa namanya? Nat. Apa kuwi jenenge? Nat. Nat nggak boleh besar. Itu kan ketahuan kalau natnya besar. Ya. Kasar, berarti pemasangan dia nggak bagus. Ya. Kalau granit memang nggak ada. Nggak ada. Harusnya nggak ada jedanya. Cuman kaki kita masih bisa tetap merasakan ini lurus apa enggak. Ya. Naik turun apa enggak, itu masih bisa Pak. Ya. Jadi gini Bapak minta hikmat. Walaupun mata kita nggak kelihatan, tapi Tuhan kasih hikmat cara buat kita untuk meriksa hasil kerja orang. Bisa nggak? Bisa. Saya kalau ngeliatin karyawan yang kerja bersih-bersih, bersih apa enggak, gampang buat saya. Saya jalan sambil tanganku tak tempelin di meja. Aku tempelin tuh. Saya jalan sambil ngeraba jendela. Saya jalan sambil ngeraba itu lemari es. Atasnya berdebu apa enggak. Loh, saya lakukan itu. Ya. Ada hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Ya, betul. Oke, lanjut ya. Ini masih dari Bapak yang sama. Bu, saya pernah dengerin khotbah Bu Elis di YouTube. Waktu itu Bu Elis cerita lagi mengerjakan proyek. Setelah selesai Bu Elis cek temboknya, ternyata hasilnya jelek. Itu cerita lengkapnya bagaimana ya Bu? Saya pengen belajar. Bu Elis kan sering urusan dengan tukang. Iya. Nah itu saya ngeraba Pak. Mataku kan
nggak lihat, tapi saya ngeraba, saya ngonang-ngonangan. Ketuan Mm. begitu gelombangan ketahuan Ya, ya. lihat, waduh ini hasilnya kok kayak gigi walang. Tencrong. Mm-mm. Kasar. Mengandalkan apa ya tadi indera peraba yang lain gitu ya, tangan, indera yang lain ya, tangan, meraba. Nah, lepas lagi nih ya, lepas. Atau kaki. Sebentar ya, ini terlempar lagi. Ini memang mungkin tadi baru bilang ilmu saya yang ketinggian. Bercanda ya Gunnya Shirley, nggak ada ilmu apapun di sini. Oke, sudah tersambung lagi. Nah, dalam hal begini, Pak, Hmm. Ya, halo Bu. Kamu hari ini terlalu tinggi. Nah ya, ini Buat ilmunya aku terus. terlalu 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 Iya. kuat. Ya, kalau misalnya tadi ya pakai andalkan indera yang lain, peraba, tangan atau kaki gitu ya. Kalau kita jalan rasain kan lantainya bergelombang lah atau lantai tadi Bu Ali sudah ajarin natnya bagaimana, kita juga bisa pakai itu gitu ya. Lanjut, Bu, di Semarang adakah komunitas orang tunanetra? Saya pengen belajar, tapi bagaimana caranya ya, Bu? Kadang saya di rumah itu jalan nyenggol minum atau makanan jadi tumpah dan jadi perkara di rumah. Loh, masa naruh makanan di pinggiran meja kan ya enggak mungkin toh. Nah, sampai naruh makanan yang nyenggol di meja sampai kesenggol tumpah, yaitu salah yang meletakkan. Jadi kalau makanan tuh pasti kan dikasih di tengah meja. Nah, kalau kita makan, coba dibiasain. Misalnya begini, makan diraba dulu. Piring kita di mana? Sendok garpu kita di mana? Terus gelas. Kita pegang dulu gelasnya di mana. Udah tahu nih. Oh, gelasnya kita taruh di sebelah kiri. Nah, nanti kalau ngeraba, ngambil jangan dari atas. Ngambilnya dari bawah. Nggak kesamplok. Tapi kalau ngambilnya dari atas, tangan kita baru ngeraba. Bisa kesamplok jatuh. Tapi kalau kita ngambilnya dari bawah, dan kita udah tahu nih, ya nggak akan kesamplok. Jujur loh nih ya, saya selama buta saya nggak pernah buat piring dan mangkok saya berantakan. Kenapa? Karena saya udah tahu, kecuali yang saya bilang, kecuali ada tangan orang gratil. Pindah-pindahin bareng. Dipindah gelas saya, botol minum saya dipindah. Bahkan saya bilang, ini botol minum, kalau bukain buat saya, jangan dibuka tutupnya. Saya bisa buka sendiri. Ya kan? Selama ditutup kan nggak akan tumpah kemana-mana. Misalnya enggak, gitu loh. Nah, justru yang kadang-kadang yang ngeladenin saya itu yang sering kali buat minumnya atau sendoknya atau mangkoknya jadi berantakan. Tapi kalau saya belajar melakukan segala sesuatu dengan pengertian. Tapi ya nggak semua orang diajari itu mau noling room. Saya pernah ngelihat ada satu pendeta buta matanya digandeng istrinya. Digandeng itu suaminya suruh jalan duluan. Ya suaminya nyungsep terus toh. Dia suruh naik. Naiknya seberapa aja nggak tahu. Istrinya cuma ganduli. Awas pak gitu. Di belakangnya nyekelinnya cuma kayak gitu. Itu suaminya gede. Kalau suaminya jatuh,
Belum tentu dengan dia megangin gitu dia juga kuat nampung Nahan. tangan dan nahan suaminya. Nggak bisa diajari ya gini yuk. Enggak, oh saya biasa begitu. Oh ya udah. Hmm. Saya nggak mau ikut campur urusan lagi. Hmm. Ya. Pokoknya Tuhan itu kasih hikmat. Ya. Saya bisa naik turun eskalator tanpa pegangan pun bisa. Yang penting aku udah gandeng. Orang yang gandeng, tanganku udah nempel ke badannya dia. Saya bisa naik turun sambil telepon, ambil nggak pegangan tangannya pun nggak masalah. Hmm. Kenapa? Karena semua dikerjakan dengan pengertian. Ya. 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 Jadi pengertian ini sangat penting. Saya nggak pernah mau, saya dibohongin sama tukang segala, saya nggak mau. Saya misalnya ngitung ini kertas semen. Dia bilang ini kertas semennya enggak. Kertas semen itu zaman sekarang orang bisa enggak goblok. Hmm. Kertas semennya ada, tapi semennya enggak iso. Semennya udah dibuka, dimasukin ke tas kresek sama dia. Dibawa pulang isinya. Buat apa? Iya kan? Hmm. Ya, jadi masuk gudang. Misalnya keramik. Saya beli keramik ada 200 dus. Kadi ini bilang kurang, kok bisa? Kok bisa kurang di mana? Kurang loh. Tadi udah periksa di truk. Terus masuk ke gudang, enggak. Saya bilang enggak bisa. Kalau periksa itu yang betul barang diturunin dari truk, masuk di gudang kita yang dicek itu. Sebab kalau diceknya di truk sama tukangnya, ditinggal aja 10 dus di dalam truk. Hilang kan udah 10 dus. Ya. Saya bilang kalau mau periksa ya di gudang tadi di truk dilihat boleh, tapi pas di gudang juga dihitung. Jadi kalau sudah gitu saya mainnya gini, pokoknya aku nggak mau tahu. Kemarin yang minta keramik 200 dus kamu dan aku udah beliin. Kalau sampai tidak ada 200 dus kamu yang kudu ganti. Kalau saya nggak tegas gitu ya, saya dimainin orang banyak. Kasih sih kasih, tapi bukan berarti saya membiarkan orang melakukan hal yang tidak benar kan? Iya. Nggak bisa. Begitu terus dia datang besoknya, ternyata lapor ke saya, oh Bu keramiknya ketemu. Jumlahnya sama. Oke. Udah ternyata begitu caranya. Ya. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Masih ada waktu? Masih. Pertanyaannya masih banyak soalnya ya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bagaimana menasehati anak perempuan saya yang sudah cukup dewasa? Dia sudah bekerja. Tapi kalau di rumah kerjanya ngegame saja. Kalau ditegur marah. Sementara suami saya cuek saja. Apakah saya salah jika tidak setuju dengan perilakunya? Terima kasih. Yo ya bener dong, kasih pengertian. Karena apa? Udah terlanjur gede. Harusnya dari kecil dikasih tahu. Itu. Jangan kalau sudah pulang kerja, terus kerjaannya di dalam kamar, terus nggak mau bantu urusan keluarga, nggak mau bantu rumah tangga, cowok atau cewek. Kalau Cewek. cewek anak kasih tahu, kamu nanti akan jadi istri, calon istri, akan ngurusin pekerjaan rumah tangga. Kalau kamu nggak pernah mengerjakan pekerjaan rumah tangga gimana? Ya kalau kamu dapat suami yang tajir, kaya. Dapat suami tajir aja kalau diserahin semua sama pembantu juga nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Karena mereka kerja juga seenak mereka. Mereka udah tahu salah, mereka pun akan tetap diem. Dia berpikir, ini kan bukan rumahku. Ya. Zaman sekarang cari anak atau pembantu yang bisa kerja dengan tanggung jawab tuh susah juga. Karena pembantu juga pada maunya main game terus. Maunya cepet-cepet kerja selesai terus main game, duduk, main game. Ya. Jadi dikasih tahu, tapi jangan cuman diomelin, tapi diajak duduk, Ya. ngomong. Gini loh,
Kamu tuh sudah gede, sudah dewasa. Sebentar lagi kamu nikah. Hmm. Kamu tuh dia apa no kamu tuh perempuan, jadi ibu rumah tangga yang harus ngurus rumah tangga. Ya. Gituin aja. Ya, jadi bahwa apa yang harus dilakukan di rumah itu adalah sebuah latihan gitu ya. Dikatakan ini latihan dulu loh, biar nanti pada saat kamu berumah tangga, kamu lepas dari rumah, kamu sudah terbiasa. Gitu. Jangan dengan marah atau jangan dengan nada tinggi. Anak sekarang itu dengan nada tinggi dia semakin lepas gitu ya, apalagi dia sudah mulai dewasa kan. Jadi sambil share, sambil cerita, sambil diajak bertukar pikiran, bertukar pendapat. Karena dia udah dewasa, posisinya udah dewasa, nggak bisa kita kasih tahu semacam kita mendisiplin anak-anak yang masih kecil. Ya. Cara berkomunikasinya pasti berbeda, ya Bu ya. Iya. Kalau anak Kalau kecil dikasih tahu ini kamu harus ini gitu ya, mungkin anak kecil masih oke, tapi kalau sudah dewasa ini nggak bisa untuk seperti itu. Baik, ini jadi pertanyaan terakhir kita hari ini yang kita bahas karena saya masih menyisakan kalau nggak salah 2 atau 3 pertanyaan. Kita jawab di minggu depan ya. Ini sudah 10:29 soalnya. Jadi kita harus mengakhiri gitu, sabar menjari ini. Halo Ibu, kasih seperti biasa. maka yang dibilang golden age, Mm-mm. masa emas mendidik anak adalah dari umur 0 sampai 8 tahun. Ya, Kalau kita telat melewatkan masa itu, ya sudah. ya. Ya. Mm-mm. Oke. Terakhir saya cuma mengingatkan begini. Yuk teman-teman good news ngalami akil balik. Menjadi dewasa. Jangan jadi orang Kristen kekanak-kanakan terus. Kalau kita ini Kristennya kanak-kanak, Kristen kanak-kanak itu gimana? Tersinggungan, ngambekan, ngamuan, purian, irian gitu, bukan irian jaya loh ya. Hatinya cemburu, nggak ngalami kedewasaan. Anda rugi loh. Karena Anda nggak akan pernah diserahin berkat besar sama Tuhan. Tapi orang Kristen yang tidak mengalami akil balik, dia ada di bawah perwalian. Jadi berkat yang Tuhan sediakan ditahan sampai kita ngalami akil balik. Baru diserahkan ke kita. Apa yang menjadi hak dan bagian kita. Ya, Ya. Galatia 4 ayat 1 sampai 3 atau 4. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya ketemu minggu depan. Ya, terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya di Sabatan pagi hari ini bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip dalam program Sabar Hamenja. 1,5 jam berlalu tanpa terasa, tapi berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat buat setiap Anda. Ketemu lagi di minggu yang akan datang ya. Sampai jumpa.